Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Rianti, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bekerja di SMP Islam Kiai Haji Khalib Pringsewu. Saya melaksanakan PPL di SMP Negeri 4 Pringsewu. Tujuan meningkatkan literasi sains peserta didik dalam membuat produk makanan hasil perubahan kimia. Latar belakang rendahnya literasi sains dan hasil belajar peserta didik pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Suatu cerita best practice atau praktik baik tentang pembelajaran PJBL. Kali ini metode yang digunakan adalah STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Tantangan bagi peserta didik, rendahnya literasi sains peserta didik dalam memahami perubahan fisika dan perubahan kimia. 2. Hampir seluruh peserta didik belum berani menyampaikan hasil produknya pada saat presentasi dan dalam menanggapi diskusi kelompok. Bagi guru, butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit saat melengkapi perangkat pembelajaran seperti LKPD, bahan ajar, dan alat praktik. Lingkungan sekitar, alokasi waktu yang terbatas untuk mempersiapkan perangkat sebelum pembelajaran dimulai karena memakai jam pelajaran guru lain. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti speaker, LCD, dan lain-lain. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan TIKS dalam pembelajaran. Aksi mengkondisikan peserta didik dengan model pembelajaran yang dipilih, yaitu model PJ. 2. Fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran disiapkan lebih awal. 3. Memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menyajikan hasil diskusi dan hasil proyek yang dihasilkan tiap kelompok. Adapun sintak PJBL, sintak 1, pertanyaan mendasar. Guru memberikan pertanyaan mendasar kepada peserta didik. Peserta didik berdiskusi tentang pertanyaan guru. Sintak 2, mendesain perencanaan. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok dan guru memberikan arahan mengenai proyek yang akan dibuat. Sintak 3, menyusun jadwal. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek, mulai dari tahapan-tahapan dan pengumpulan. Sintak 4, memonitor peserta didik dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan dan membimbing jika mengalami kesulitan. Sintak 5, menguji hasil. Peserta didik menguji coba produk makanan yang telah dibuat dan membuat laporan hasil pengamatan. Peserta didik mempresentasikan video pembuatan produk makanan hasil perubahan kimia dan memberikan tanggapan tentang kelompok lain. Sintak ke-6, mengevaluasi pengalaman belajar. Guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan dari kegiatan pembuatan produk. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aksi dan hasil proyek yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi peserta didik dalam membuat proyek.
Peserta didik melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Dampak dari aksi yang dilakukan. 1. Dampak bagi guru. Meningkatkan kompetensi guru dalam mendesain pembelajaran yang bermakna, menarik, dan inovatif. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengoperasikan berbagai aplikasi edit seperti Canva dan lain-lain. Meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas agar peserta didik selalu aktif dalam pembelajaran. 2. Dampak bagi peserta didik. Peserta didik lebih bersemangat saat proses pembelajaran. Peserta didik terlatih dalam mengkomunikasikan hasil dengan tanggung jawab. Peserta didik dapat membuat produk makanan hasil perubahan kimia. Hasil dari pembelajaran PJBL menumbuhkan sikap berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan peserta didik berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang ada di kehidupan sekitar dan menciptakan produk untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh peserta didik aktif dan antusias, terutama saat melakukan penyelidikan kelompok mengenai pembuatan produk makanan hasil perubahan kimia. Respon dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Sangat senang bisa dilihat dari kegiatan refleksi akhir pembelajaran dengan memberikan tanggapan bahwa pembelajaran sangat menyenangkan. Dari hasil penilaian diperoleh 100% hasil belajar peserta didik telah memenuhi KKTP. Rencana tindak lanjut. 1. Mulai membiasakan menggunakan media berbasis TPEC dalam pembelajaran. 2. Terus berinovasi dalam menentukan dan mengembangkan media pembelajaran yang menarik yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. 3. Menggunakan model pembelajaran yang inovatif lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik muatan pelajaran. 4. Melakukan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas dalam mengerjakan soal evaluasi. 5. Melakukan pengayaan kepada peserta didik yang telah tuntas dengan memberikan soal yang tingkat kesukarannya lebih agar dapat mengasah kemampuan berpikir. 6. Berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kekurangan pada PPL 2 dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah serta teman sejawat untuk mendapatkan masukan dan saran. Sekian best practice dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.